Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang aksesoris untuk Yamaha NMAX Turbo Tech Max. Nah ini video yang ke-6 ya. Jadi gue udah bikin sebelumnya 5 video yang bahas tentang aksesoris untuk NMAX Turbo. Jadi kalau teman-teman belum nonton video-video sebelumnya, gue saranin teman-teman untuk nonton dulu supaya nggak ketinggalan informasi tentang aksesoris-aksesoris apa aja yang gue pasang di motor gue ini. Oke, yang pertama ini gue beli beberapa body part yang berbalutkan black carbon. Nah ini karbonnya itu waterprint, jadi bukan karbon Kevlar asli. Untuk parts yang pertama ini adalah cover speedometer. Nah untuk cover speedometer ini terdiri dari dua bagian, tapi gue hanya beli yang bagian besarnya ini aja. Dan teman-teman gak usah khawatir karena ini tuh parts original ya. Cuma luarnya itu dicelup karbon. Nah jadi untuk pemasangan ini udah pasti plug and play karena ini parts original, jadi nggak usah khawatir. Pasti cocok untuk NMAX generasi ketiga. Nah untuk yang bagian sekeliling speedometer itu gua bakal stikerin aja yang originalnya, jadi nggak akan motif karbon, makanya gua nggak beli. Nah ini yang kedua adalah parts namanya leg shield. Ini tuh ada di bagian tengah ya, deck tengah motor. Ini tempat yang ada laci ya. Ini juga sama partsnya, parts original. Teman-teman bisa lihat ada nama partsnya dan ada logo Yamaha. Jadi ini udah pasti PNP juga. Nah ini bagian luarnya ya, ini black carbon dan tipenya ini glossy. Nah kalau menurut gua ini secara tampilan ya, kalau misalnya dilihat dari jauh itu tetap keren sih menurut gua. Walaupun ini bukan karbon Kevlar asli ya, tapi menurut gua ini cukup untuk mendongkrak tampilan jadi lebih keren ya motornya. Tapi semua balik lagi ke selera ya, kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka motif karbon ya berarti mungkin aksesoris ini nggak cocok buat teman-teman. Nah selain pilihan black carbon, ini dari tokonya sendiri ada beberapa tipe karbon lain ya. Ada yang forged carbon, itu teman-teman bisa cek langsung di tokonya. Untuk link pembelian udah gua sematkan di video ini. Nah selanjutnya untuk parts yang ketiga adalah deck tengah. Nah ini deck tengah itu ada di sekeliling tangki bensin kalau teman-teman kurang paham posisinya. Nah ini juga sama ya, partsnya semua original, makanya harganya menurut gua dibilang murah enggak, tapi lebih murah dibanding yang karbon Kevlar asli. Jadi karena ini cuma karbon celup, jadi memang nggak terlalu mahal. Tapi kalau dibanding spare part original pastinya lebih mahal ya, karena ini kan ada ongkos ngeprint ceritanya. Nah buat teman-teman yang bakal ganti leg shield, gua saranin teman-teman untuk sekalian ganti deck tengahnya ini supaya bongkar pasangnya itu sekali aja. Jadi nggak bolak-balik bongkar pasang. Nah ini untuk yang speedometer, nah ini yang bakal kita ganti ya, di bagian yang besarnya ini. Nah kalau misalnya teman-teman yang di sekeliling itu mau beli yang motif karbon sekalian juga bisa. Tapi kebetulan kemarin tuh lagi kosong, jadi gue memang memutuskan untuk bakal stikerin aja di sekeliling speedometer itu dengan warna gold supaya sesuai dengan tema warna di motor gue. Nah ini gue bakal tunjukin ya yang dimaksud dengan leg shield dan deck tengah itu yang mana. Nah ini leg shield ya, yang ada laci kiri kanan. Itu bagian leg shield yang nantinya bakal diganti dengan yang parts karbon tadi. Nah kemudian untuk yang deck tengah itu yang di sekeliling tutup tempat bensin ya. Nah jadi bagian itu yang bakal kita ganti. Nah jadi sebetulnya bagian leg shield dan deck tengah tadi itu pas dipasang tuh nyambung ya kayak gini. Jadi memang seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau teman-teman beli leg shield sebaiknya sekalian pasang deck tengahnya supaya nyambung juga dan repotnya sekalian. Jadi jangan sampai nanti teman-teman udah bongkar buat ganti leg shield, nanti selanjutnya bongkar lagi untuk ganti deck tengah. Supaya sekalian repot. Ini aja gue sampai sekarang belum sempet untuk pasang, jadi gue di sini hanya tunjukin dulu aja, bisa dibilang unboxing aja. Baru nanti proses pemasangan gue bakal videoin di video selanjutnya. Nah kemudian ini gue juga ada beli tutup pentil ban. Ini gue belinya kebetulan bukan di Indonesia, gue beli waktu kemarin ke Jepang. Ini di Indonesia gue nggak tahu sih ada atau enggak. Tapi di sini gue cuma sharing aja. Ini gue ganti tutup pentil ban dengan motifnya atau modelnya seperti ini. Ya fungsinya sebetulnya cuma buat nambah keren aja sih, daripada cuma tutup pentil dari plastik biasa. Itu aja sih. Untuk di Indonesia juga kayaknya ada sih yang jual, cuma modelnya bakal beda.
Ini gue beli di Jepang itu satunya kisaran 23.000 ya. Jadi dua sekitar 46.000. Semoga sih ini di parkiran nggak ada yang ngambil ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini bukan aksesoris ya. Ini cuma kebetulan gue kemarin beli oli untuk NMAX gue ini. Dan gue pilih yang dari Idemitsu, ini tipenya IRG5. Ini spesifikasinya sesuai dengan yang untuk NMAX Turbo ya, 10W40 SAE-nya. Untuk API-nya udah SN dan JASO-nya MB. Ini juga udah full sintetik dan udah SNI pastinya ya. Jadi ini sesuai lah dengan yang disarankan di buku manualnya NMAX Turbo. Dan ini gue beli yang 1 liter karena untuk turbo itu 1 liter dan untuk yang neo itu 900 ml. Ini gue beli online di official store-nya Idemitsu di Shopee. Buat teman-teman yang mau beli, teman-teman bisa cek linknya di video ini. Nah ini gue kemarin sekalian beli paketan dengan Matic Gear Oil atau oli gardan atau oli transmisi akhir. Ini spesifikasinya sesuai dengan yang di buku manual juga, 10W40, cuma ini masih semi sintetik. Tapi JASO-nya udah JASO MB. Dan ukuran itu agak lebih sih sebetulnya 120, padahal butuhnya hanya 100. Nah karena waktu KSG 1 kemarin itu gue udah sempet ganti oli gardan dengan Yamalup juga. Jadi ini mungkin gue bakal pakai di KSG 4. Nggak apa-apa deh, gue sekalian beli aja. Supaya kemarin kan ada paketan dan lebih murah. Jadi supaya hemat ongkir, gue untuk stok aja ini. Kemudian yang selanjutnya ini ada produk perawatan untuk motor. Ini gue beli keramik spray. Ini seperti yang teman-teman tahu, ini adalah nano keramik tapi versi spray. Untuk aplikasi ini lebih gampang, dan ini satu botol isinya 250 ml dan udah ada kandungan silikon dioksida. Ini sebetulnya mirip dengan nano keramik yang ada di tempat-tempat coating, tapi ini versi yang mungkin durability-nya nggak sebaik yang di tempat coating. Tapi buat gua nggak masalah karena gue bisa aplikasiin setiap kali gue nyuci, jadi lama-lama juga lapisannya pasti makin tebal. Nah ini begitu beli, kita udah dapet juga lap microfiber ya, jadi kita nggak usah beli lagi lap microfibernya. Untuk aplikasinya juga nanti gue bakal tunjukin caranya, karena ini gampang banget, jadi teman-teman bisa aplikasiin setiap teman-teman cuci motor. Dan nano keramik ini nggak bakalan bikin body Dove jadi glossy ya. Ini untuk di motor gue ini kan bodinya itu gue udah stikerin Dove ya, jadi nggak masalah walaupun ini gue pakai nggak aja di glossy juga sih, ini permukaannya tetap Dove. Nah ini tadi gue udah tunjukin ya, untuk pakainya tinggal disemprot aja langsung ke body dan kita langsung lap pakai microfiber sampai betul-betul keringnya. Jadi ini jangan dibiarkan, jadi teman-teman harus langsung lap. Ini gue tes pakai air, dia airnya langsung turun karena ada hidrofobik. Jadi kalau misalnya habis hujan, teman-teman kalau punya blower nih kayak gua, teman-teman tinggal tiup aja si air dan kotoran itu bakal lebih gampang turun. Jadi nggak perlu repot nyuci setiap kali kena hujan. Nah ini gue coba lagi di bagian samping. Ini kayak bakal irit banget sih karena gua sendiri cuma pakai di bagian bodi halus ya. Teman-teman mau pakai di bodi kasar juga bisa sebetulnya. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan aja. Ini karena sifatnya itu menambah lapisan, jadi setiap teman-teman cuci motor dan pakai ini, berarti lapisan nano keramik itu bakal semakin bertambah ya. Seperti yang teman-teman suka lihat kalau misalnya di tempat coating itu ada paketan nano coating 3 layer atau 4 layer. Nah itu berarti beberapa lapisan kan. Teman-teman bisa lakukan aplikasi ulang sesuai kebutuhan. Dan kalau misalnya motornya udah mulai hidrofobiknya hilang, teman-teman bisa aplikasiin ulang. Karena seperti yang teman-teman tahu, untuk nano coating di tempat nano coating juga itu tuh harus ada maintenance atau aplikasi ulang. Jadi kurang lebih ya sama-sama aja sih. Cuma mungkin itu durability-nya lebih lama. Nah ini untuk di visor juga gue pakein ya supaya kotoran nggak gampang nempel. Dan di headlamp juga. Jadi ini sebetulnya aman untuk digunakan di seluruh bagian motor. Kecuali paling di ban ya kayaknya nggak perlu pakai, dan juga di bagian mesin juga nggak perlu pakai. Paling hanya di bagian bodi aja supaya hidrofobik, jadi teman-teman lebih gampang kalau misalnya mau nyuci motor.
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.